Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nuke Istiani. Saya dari kelas 10 TJKT 1. Asal sekolah saya SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nah, pada pembahasan kali ini kita sudah masuk ke bab 3 nih, yaitu networking pada VirtualBox. Ini merupakan materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, di bab ini apa saja sih yang akan dibahas? Nah, jadi di bab networking pada VirtualBox ini yang akan dibahas antara lain reset MAC address, network mode NAT versus NAT network, dan ada banyak lagi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu reset MAC address. Jadi apa sih MAC address itu? MAC address atau Media Access Control merupakan identitas dari sebuah perangkat ketika digunakan dalam jaringan internet nih. Oke. Nah, jadi kan kita kemarin sudah membuat 3 server nih, dimana yang satunya ini merupakan server cloningan, dan yang satunya lagi merupakan hasil dari ekspor dan import kemarin. Nah, tetapi pada video kali ini saya hanya akan menggunakan 2 server ini, Ubuntu server dan Ubuntu server cloningannya. Nah, tentunya pada kedua server ini mempunyai MAC address yang sama ya. Sedangkan jika kita ingin mempraktekkan networking, maka kedua server ini nggak boleh nih mempunyai MAC address yang sama. Nah, di bab networking pada VirtualBox ini kita bisa saja menghubungkan virtual mesin ke internet, virtual mesin ke laptop, maupun virtual mesin ke virtual mesin juga. Tetapi sebelum itu kita harus mereset dulu nih MAC address-nya dengan cara kalian ke aplikasi VirtualBox-nya saja. Terus ini kita lihat settings, menu setting, terus pilih yang network, terus advance. Nah, kita ingat-ingat nih, di sini MAC address-nya 45FF. Oke, kita ingat-ingat terlebih dahulu. Terus ini juga di setting, pilih network, terus advance. Nah, di sini 45FF juga. Nah, salah satu dari ini harus diubah nih MAC address-nya. Nah, kalian klik saja pada tombol yang ini nih. Kalian klik saja untuk merubahnya. Nah, ini sudah bisa nih. Otomatis dari startnya sudah berubah. Nah, di sini kalian bisa nih mulai mempraktekannya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu network mode NAT. Jadi, NAT atau Network Address Translation berfungsi untuk menerjemahkan IP public ke IP private maupun IP private ke IP public nih. Nah, jadi dengan menggunakan mode NAT ini akan menerjemahkan IP private dari virtual mesin atau server kita ke IP public yang ada di internet yang terhubung di laptop saya. Nah, jadi kan kita kemarin sudah membuat 2 server ini. Jadi kita akan menerjemahkan IP private dari server ini ke IP public yang ada di internet saya. Seperti ini ya. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Nah, untuk mempraktekkan mode NAT ini, kalian harus dulu nih kembali ke versi VirtualBox saat versi 6.1. Caranya kalian buka Chrome saja,
lalu ketik download VirtualBox 6.1, terus pilih website paling atas, terus ini kalian pilih host OS kalian ya, Windows. Nah, di sini saya tidak perlu karena sudah ada. Oke, sekarang kita harus menyetingnya terlebih dahulu nih dengan cara ini, kalian klik saja lalu setting, pilih yang network, terus kita setting menjadi mode NAT, lalu oke. Jadi saat kita sudah menyetingnya tadi, nah ketika laptop kita sudah mendapatkan internet, maka Ubuntu server kita juga akan ikut mendapatkan akses internet juga nih. Kalian bisa mengeceknya dengan cara ini, kita running, di sini kita login ke ST, passwordnya juga di itu. Nah, untuk mengeceknya apakah virtual machine kita sudah mendapatkan akses internet dari NAT, kita bisa melakukan dengan perintah ping google.com, lalu kita enter. Nah, di sini berhasil ya teman-teman, tandanya virtual machine kita sudah mendapatkan akses internet dari si NAT network ini. Oke, untuk menghentikannya kalian bisa CTRL+C. Nah, di sini kita juga akan mengecek IP address dari virtual machine ini berapa dan IP mana yang akan diterjemahkan. Kalian ketik saja perintah IP address lalu enter. Nah, jadi di sini sudah terdapat dua interface nih, yaitu interface LO dan interface ENP0S3. Jadi pada interface nPOS3 ini yang bakal diterjemahkan ke IP public yang sudah terhubung di laptop saya ini ya. Jadi simulasinya gini nih. Jadi interface nPOS3 yang tadi terhubung ke hidden interface milik host OS atau laptop kita. Jadi sekarang saya akan menyebut laptop kita sebagai host OS dan virtual machine kita sebagai guest OS. Jadi intinya guest OS ini terhubung ke host OS atau interface yang gak jelas nih. Dia nggak tahu dirinya itu terhubung melalui interface yang mana. Yang penting dia itu connect dan mendapatkan akses internet melalui NAT, dan itu menyebabkan host OS tidak dapat ke-ping ke guest OS. Langsung saja kita nge-ping melalui command prompt. Nah, di sini ping dengan perintah ping dan menggunakan IP address dari nPOS3 yang tadi ya teman-teman. Kita ingatin dulu 10.0.2.15 10.0.2.15. Kita coba enter. Nah, di sini gagal ya teman-teman. Sudah jelas tidak bisa atau request timeout. Karena jika kita lihat ke control panel, lalu network and internet,
terus network and sharing center, terus change adapter setting, lalu klik 2 pada VirtualBox host only network. Details. Nah, di sini IP address-nya berbeda ya teman-teman. IP address di sini 192.168.56.1. Sedangkan pada IP address yang tadi kita ngeping di CMD yaitu 10.0.2.15. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu NAT versus NAT network. Jadi apa sih bedanya? Jika menggunakan NAT, maka virtual machine ini akan langsung terhubung ke hidden interface nih. Jadi menyebabkan kedua virtual machine ini mendapatkan IP yang sama, sehingga tidak akan bisa untuk mendapatkan jalur komunikasi. Nah, sedangkan jika menggunakan NAT network, kedua virtual machine ini tidak akan langsung nih terhubung ke hidden interface, tetapi akan terhubung dulu melalui switch virtual ini. Sehingga ini menyebabkan kedua virtual machine ini mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya yang satu ini mendapatkan IP 10.0.2.15 dan yang satunya 10.0.2.7. Nah, untuk tahu apakah IP address dari server 1 dan 2-nya itu sama atau tidak, kita akan mengeceknya ya teman-teman. Lalu kita mode NAT. Ini NAT ya, sudah benar. Ini kita lihat. Nah, oke, ini kita NAT juga. Nah, ini bisa kita running ya teman-teman. Oke, ini login. Isi passwordnya. Nah, di sini kita langsung saja ketik perintah IP address. Nah, pada Ubuntu server ini IP address-nya 10.0.2.15. Kita cek yang IP address dari Ubuntu server clone yang juga apakah sama. Ini kita running ya, sama. Oke, ini juga login. Nah, ini juga langsung ketik perintah IP address, enter. Nah, di sini IP address dari Ubuntu server clone-nya 10.0.2.15. Bentar. Nah, di sini IP address-nya sama ya, baik Ubuntu server maupun Ubuntu server yang clone. IP-nya adalah 10.0.2.15, sama. Nah, di situ menyebabkan sehingga kedua virtual machine ini tidak akan bisa untuk mendapatkan jalur komunikasi nih teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai ke pembahasan yang keempat, yaitu praktek NAT network. Nah, jadi kan tadi IP-nya sama nih. Nah, untuk dapat IP yang berbeda ini, kalian bisa lakukan dengan cara kita langsung ke VirtualBox-nya, lalu setting ini menjadi ini network, terus setting ini menjadi NAT network,
dan ini sudah otomatis. Lanjut. Oke. Terus tidak lupa yang clone-nya juga ya teman-teman. Terus pilih network. Nah, ini network. Oke. Oke, selanjutnya kita bisa langsung saja di running. Nah, di sini kita login dulu. Passwordnya juga. Nah, jadi di sini sebelum saya melakukan perintah utama, saya akan menginstal DHCP terlebih dahulu. Jadi, Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP adalah protokol yang berfungsi untuk mendistribusikan IP ke device yang terkoneksi pada sebuah jaringan nih. Dengan perintah sudo apt install isg DHCP client. Oke, lalu kita enter. Passwordnya juga dimasukkan. Enter. Nah, di sini kalian bisa langsung nih melakukan perintah utamanya, yaitu sudo dh client S3 IP address. Nah, di sini IP address-nya sudah hilang ya teman-teman, dan kita bisa mengembalikannya kembali dengan cara sudo dh client env0s3 enter. Terus IP address. Nah, di sini IP address-nya sudah muncul kembali, yaitu yang interface npos 3 10.0.2 dan .8. Oke, selain itu kita juga akan melakukan perintah ini lagi pada server yang clone-nya juga ya teman-teman. Nah, ini tadi kita sudah setting menjadi mode NAT network dan bisa langsung kita running saja. Nah, ini kita login. Passwordnya juga dimasukkan. Terus kita juga sama seperti tadi, install DHCP terlebih dahulu dengan cara sudo apt install isg dhcp client. Oke, langsung saja kita enter. Nah, password juga dimasukkan. Oke, di sini kita bisa langsung ke perintah utamanya, yaitu sudo dh client -r env0s3 enter. IP address. Nah, di sini IP address pada npos 3-nya sudah hilang dan kita akan memunculkan kembali dengan cara sudo dh client env0s3 enter. Lalu perintah IP address atau IPA. Nah, ini IP address atau interface npos 3-nya sudah muncul kembali, yaitu 10.0.2 dan .7. Dan ini merupakan IP-nya berbeda ya dari server Ubuntu server yang orinya tadi. Oke, jika lihat perbedaannya, kalau Ubuntu servernya memiliki IP address 10.0.2.8, sedangkan Ubuntu server clone-nya 10.0.2.7. Nah, sekarang kita akan mengecek nih apakah
Ubuntu server ini dapat ngeping atau mendapatkan akses ke Ubuntu server clone-nya dengan cara ini perintah ping, lalu masukkan IP address yang Ubuntu server clone, yaitu 10.0.2.7, itu 10.0.2.7. Oke, langsung saja kita enter. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Berarti tandanya Ubuntu server ini sudah mendapatkan akses ke Ubuntu server clone-nya. Dan untuk menghentikannya ini Ctrl+C saja. Lanjut, di sebaliknya kita juga akan mengecek apakah Ubuntu server clone-nya dapat ngeping atau sudah mendapatkan akses ke Ubuntu server ori-nya. Dengan perintah yang sama, ping, dan ini masukkan IP address dari Ubuntu server ori-nya. Kita lihat dulu, yaitu 10.0.2.8. 10.0.2.8. Oke, bisa langsung kita enter. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman, dan tandanya juga bahwa Ubuntu server ini sudah mendapatkan akses ke Ubuntu server yang asli tadi. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu Bridge Network. Nah, jadi kalau pada sebelumnya itu, pada NAT network itu, dia masih menumpang pada hidden interface atau interface tersembunyi milik dari host OS nih. Jadi dia menerima IP-nya itu IP yang random dan masih nggak jelas. Sedangkan kalau di bridge network ini, si Ghost OS ini akan langsung menyesuaikan IP dari internet yang terhubung di host OS-nya. Jadi misalnya gini teman-teman, jika virtual machine ini kita setting ke bridge, maka virtual machine ini akan langsung terhubung ke internet yang terhubung di laptop saya. Ini ya. Dan kita bisa saja langsung dimulai prakteknya. Ini kita setting dulu menjadi mode bridge adapter. Nah, ini kita pilih sesuai interface yang digunakan pada WiFi. Oke. Nah, kalau sudah, ini langsung saja kita bisa running. Nah, ini kita login. Dan passwordnya juga di-install. Nah, di sini kita bisa langsung mengecek IP address. Nah, di sini IP address-nya yaitu 192.168.16.14, di mana ini juga adalah IP address dari internet yang terhubung di laptop milik saya. Kita bisa mengeceknya dengan cara ini, ketik view network connection. Nah, ini klik dua pada bagian WiFi, terus pilih details. Nah, di sini IP address-nya yaitu 192.168.16, dan ini dimana sama ya seperti pada di virtual machine tadi.
Jadi teman-teman, intinya bridge network ini menghubungkan virtual machine dengan internet yang juga terhubung ke laptop saya. Oke, kita mulai ke pembahasan yang keenam, yaitu host only network. Jadi simulasinya gini nih teman-teman. Kalau sebelumnya saat kita menggunakan NAT, maka si GUIS OS ini akan terhubung ke hidden interface. Sedangkan jika kita menggunakan host only network ini, maka si GUIS OS atau virtual machine ini akan terhubung ke host only interface yang ada di host OS ini. Jadi dia terhubungnya itu melalui interface yang jelas nih. Dan ini mengakibatkan si GUIS OS ini bisa mendapatkan jalur komunikasi atau bisa ngeping ke host OS-nya. Oke, langsung saja kita lihat host only network-nya di host OS kita. Ketik views network connection. Oke, di sini jika kalian menggunakan Windows, maka di sini sudah ada yang VirtualBox host only networknya ya teman-teman. Sedangkan kalau kalian menggunakan macOS atau Linux, maka ini tidak ada dan kalian bisa nih membuatnya melalui VirtualBox. Masuk saja dengan cara masuk saja, terus pilih yang file, terus pilih yang host network manager. Nah, di sini kalian bisa nih membuatnya dengan cara klik yang create, tapi di sini saya tidak akan membuatnya lagi karena sudah ada. Oke, jadi sekarang kita akan menyetingnya terlebih dahulu. Settings, terus pilih yang network, dan ini pilih yang mode host only adapter. Terus ini disesuaikan sama namanya yang sudah kalian buat tadi. Lanjut saja, oke. Ini kalian bisa langsung di running. Oke, ini login terlebih dahulu ya. Passwordnya juga dimasukkan. Terus ini kalian bisa langsung dengan perintah IP address. Nah, di sini pada endpost 3-nya IP address-nya 192.168.56.x. Nah, ini juga kita akan mengecek ke IP address yang berada di host only network yang ada di host OS kita dengan cara kita ke view network connection yang tadi, terus pilih pada virtual host only network, terus klik 2, pilih yang details. Nah, di sini IP address dari host only network adalah 192.168.56.x, dimana ini IP-nya sama dengan IP dari virtual machine yang tadi, dan ini membuat si virtual machine ini bisa mendapatkan jalur komunikasi ke host OS kita.
Oke, kita bisa ngeping dari virtual machine ke host OS terlebih dahulu nih. Tetapi sebelum itu kita harus beralih ke Windows Defender Firewall terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini kalian ke Turn Windows Defender Firewall dan ini dimatikan sejenak supaya kita bisa ngeping dari virtual machine ke host OS-nya. Dan ini akan muncul pemberitahuan seperti ini. Oke, langsung saja kita ping dengan perintah ping dan masukkan IP address dari host only yang tadi 192.168.56.1. Oke, kita bisa langsung enter. Nah, di sini tampilannya sudah berhasil ya, teman-teman. Artinya bahwa virtual machine ini bisa ngeping ke host OS-nya. Ini bisa kita berhentikan dengan Ctrl+C. Oke, di sini kita ke Windows Defender Firewall lagi. Terus pilih yang Turn Windows Defender Firewall on or off. Terus buat menjadi mode on kembali. Karena jika kita tetap di mode off, maka itu akan membahayakan laptop kita nih, teman-teman. Jadi, maka dari itu kita harus di on kembali. Oke, kalau sudah. Nah, di sini kita juga akan coba ngeping dari host OS ke virtual machine kita. Ini dengan cara ping melalui command prompt. Ini dengan perintah ping dan masukkan IP address dari yang Ubuntu server di virtual machine tadi. Mari kita lihat 192.168.56.101. Oke, bisa langsung kita enter. Nah, di sini juga menampilkan output replay from, dan berarti itu berhasil bahwa si host OS ini bisa ngeping ke virtual machine atau mendapatkan jalur komunikasi nih. Oke, kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu internal network part 1. Nah, jadi kalau virtual machine kita sudah menggunakan internal network, maka si virtual machine ini nggak akan lagi nih berurusan sama host OS. Nah, jadi internal network ini digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine nih. Jadi, misal gini nih, virtual machine 1 ini menggunakan internal network dan virtual machine yang kedua ini juga menggunakan internal network. Maka kedua virtual machine ini bisa nih saling berkomunikasi melalui switch virtual. Di sini switch virtualnya tidak kelihatan ya, teman-teman. Jadi si switch virtual ini merupakan internal network yang bisa menghubungkan kedua virtual machine ini agar bisa saling berkomunikasi. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Oke, kita akan menyetingnya terlebih dahulu. Settings, terus network, dan
buat menjadi mode internal network. Nah, di sini kita harus menamai si internal ini, dan di sini saya akan menamai internal 1. Nah, jika kita ingin menghubungkan kedua virtual mesin ini, maka nama dari internal ini harus sama ya teman-teman. Lanjut, oke. Terus ini settings, yang satunya juga network, terus pilih yang internal network, dan ini buat juga menjadi internal 1 namanya. Oke. Di sini kita bisa langsung running saja dua-duanya. Di sini kita tidak akan bisa masuk ya teman-teman. Ini terdapat job system network void online. Ini dikarenakan virtual mesin kita ini meminta IP ke DHCP servernya. Sedangkan jika kita menggunakan internal network ini, tidak ada DHCP server yang akan memberikannya IP nih. Jadi intinya kedua virtual mesin ini meminta IP, tetapi tidak ada yang memberikannya. Oke teman-teman, jadi caranya itu kita harus menggunakan static IP address nih. Jadi nanti pada setiap virtual mesin ini kita akan memberikan IP address yang static. Nah, pada internal network ini saya akan menggunakan virtual mesin yang Ubuntu server clone dan Ubuntu server 1 atau hasil dari ekspor impor. Nah, nanti pada Ubuntu server clone saya akan menggunakan IP address kelas C 192.168.1.2. Sedangkan pada Ubuntu server 1 atau hasil ekspor impor menggunakan kelas C juga, yaitu 192.168.1.3. Dan untuk memberikan IP secara statiknya, kita harus ganti mode dulu nih ke bridge network pada Ubuntu server clone maupun Ubuntu server hasil ekspor impor. Pertama-tama kita setting terlebih dahulu, terus pilih yang network, terus ganti mode menjadi bridge adapter, dan ini disesuaikan sama yang ada di host OS kalian ya. Tidak lupa yang Ubuntu server ekspor impor juga, network, terus ganti ke bridge adapter juga. Nah, di sini bisa langsung kita running teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah running dua-duanya, dan ini login terlebih dahulu. Oke, tidak lupa pada Ubuntu hasil ekspornya juga di login. Oke, kita mulai dari Ubuntu server yang pertama nih, clone. Oke, kalian bisa ketik sudo nano /etc/netp, terus bisa kalian tab 00 strip installer strip config .yum. Oke, bisa kita enter.
Terus masukkan password dari server kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri nih, terdapat DHCP 4 true yang mana menandakan virtual mesin kita otomatis akan meminta IP ke DHCP server nih. Tetapi karena menggunakan internal network, maka tidak ada DHCP server yang menyediakannya. Jadi di sini kita perlu menonaktifkan request IP-nya. Dengan perintah ini diganti menjadi no. Terus kita buat struktur baru, yaitu tinggal enter. Terus sejajarkan atau paskan dengan DHCP, lalu ketik addresses. Terus sama dengan, nah tadi saya sudah bilang bahwa IP address yang akan saya gunakan untuk Ubuntu Server Clone yaitu ini, buka kurung terlebih dahulu, 192.168.1.2 terus slash 24 terus tutup kurung. Oke, di sini kalian bisa langsung ctrl plus X, terus Y, terus enter. Nah, di sini kalian ketik perintah juga sudo netplan apply. Enter. Oke, di sini kita coba IP address. Enter. Nah, di sini sudah sesuai ya teman-teman, bahwa yang sudah tadi saya tulis yaitu IP address-nya 192.168.1.2/24. Oke, kita beralih ke Ubuntu server hasil ekspor import. Kita juga akan sama dengan perintah sudo nano /etc /netp tab 00 strip installer strip config .yaml. Oke, bisa langsung di enter. Masukkan password dari server. Enter. Oke, di sini juga kita harus menonaktifkan request IP-nya. Dengan perintah ini diganti no. Terus buat struktur yang sejajar dengan DHCP yaitu addresses. Terus sama dengan, nah tadi sudah saya katakan bahwa Ubuntu hasil ekspor ini saya akan menggunakan IP address dengan kelas C, ini buka kurung 192.168.1.3/24 tutup kurung. Lalu bisa kita tekan ctrl plus X. Lalu yes. Terus enter. Di sini juga ketik perintah sudo netplan apply. Enter. Oke, kita coba IP address. Nah, di sini IP address-nya sudah sesuai yang sudah tadi saya tulis ya, yaitu 192.168.1.3/24. Oke, selanjutnya kita bisa langsung di power off. Oke.
Oke teman-teman, dan selanjutnya kita akan mencoba untuk menghubungkan kedua virtual mesin ini. Apakah bisa saling terhubung? Tetapi sebelumnya kita harus ganti mode dulu nih, dengan cara setting, terus pilih network, terus ganti mode ke internal network, dan ini namanya harus sama kedua virtual mesinnya, yaitu saya akan menamai internal 1. Oke, terus tidak lupa yang satunya juga network, terus pilih mode internal network. Ini namanya sudah sama, yaitu internal 1 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa mulai running kedua virtual mesinnya. Oke teman-teman, dan di sini kita sudah bisa masuk nih ke Ubuntu Server Clone dan Ubuntu Server hasil ekspor dan import. Gak kayak sebelumnya karena ini sudah tidak lagi merequest IP address. Selanjutnya kita bisa login terlebih dahulu. Terus password. Ini yang satunya juga. Oke, saya mulai dari Ubuntu Server Clone terlebih dahulu. Kita cek perintah IP address. Nah, di sini kalian bisa lihat ya bahwa IP address-nya sesuai dengan tadi yang sudah saya tulis, yaitu 192.168.1.2/24. Ini juga kita akan mengecek IP address yang di Ubuntu hasil ekspor importnya. IP enter. Oke, di sini juga sesuai, yaitu 192.168.1.3/24. Nah, selanjutnya kita akan mengecek nih, apakah Ubuntu Server Clone ini mendapatkan akses berkomunikasi kepada Ubuntu Server hasil ekspor importnya. Dengan perintah pin dan masukkan IP address dari Ubuntu Server yang satu ini hasil ekspor importnya 192.168.1.3 lalu bisa kita enter. Nah, di sini terdapat output berhasil nih, yaitu replay from, dan kita bisa menghentikannya dengan Ctrl+C. Lalu kita juga akan mengecek apakah Ubuntu Server hasil ekspor impor ini bisa mendapatkan jalur komunikasi ke Ubuntu Server Cloud dengan perintah pin menggunakan IP address dari Ubuntu Server Clone, yaitu 192.168.1.2. Oke, bisa kita enter sekarang. Nah, ini juga terdapat output replay from, berarti tandanya berhasil ya teman-teman. Oke, saya kira cukup di sini saja pembelajaran kita kali ini, dan semoga ini semua bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.